Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang terakhir di triwulan ini, sekaligus pelajaran yang terakhir di tahun 2023 ini, kita belajar tentang akhir dari misi Allah. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berdasarkan kitab Wahyu atau berdasarkan perspektif dari kitab Wahyu. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat sebuah skema sehubungan dengan kitab Wahyu, meskipun secara sederhana tapi kita bisa melihat gambaran dari kitab Wahyu. Dimulai dari pasal 1, kemudian pasal 14, kemudian pasal 20, dan yang terakhir pasal 21 sampai dengan pasal yang ke-22. Kita lihat pasal yang pertama. Kalau kita membaca Wahyu pasal 1, di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita mendapatkan informasi bahwa kitab Wahyu itu adalah pekabaran misi zaman akhir sebelum akhir zaman. Atau pekabaran misi zaman akhir sebelum Yesus datang untuk yang kedua kali. Artinya, kitab Wahyu ini begitu penting. Karena mempersiapkan setiap orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya ada pekabaran dari kitab Wahyu. Kemudian di ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana kita mendapatkan informasi bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan, mereka bekerja bersama-sama untuk misi keselamatan bagi setiap orang. Yang kita tahu bahwa ini sudah dimulai sejak dunia sebelum dunia diciptakan. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan pengalaman setiap orang sampai dengan zaman akhir. Bahwa Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu berusaha untuk menyampaikan misi, pekabaran misi, mengajak kepada setiap orang untuk datang kembali kepada Tuhan. Ini adalah Wahyu pasal 1. Pertanyaannya adalah, pekabaran misi apa untuk mempersiapkan setiap orang kepada kedatangan Yesus yang kedua kali? Nah, kita lihat yang kedua, Wahyu pasal 14. Ada pekabaran 3 malaikat. Nah, pekabaran 3 malaikat ini memiliki 2 tema, yaitu Injil yang kekal dan sembahlah Allah. Injil yang kekal ini berhubungan dengan firman Tuhan tentunya. Berhubungan dengan Alkitab. Dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Artinya, pekabaran 3 malaikat ini mengajak kepada setiap orang untuk percaya Injil yang kekal atau percaya kepada Alkitab sebagai satu-satunya standar hidup. Sebagai satu-satunya pedoman kehidupan. Setiap ajaran, doktrin harus bersumber dari Alkitab. Tidak bersumber dari filsafat-filsafat kosong, ajaran-ajaran palsu, atau budaya-budaya atau tradisi-tradisi. Semua harus berfokus kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, sembahlah Allah. Secara lengkapnya, sembahlah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Artinya, mengajak kepada setiap orang untuk menyembah Tuhan. Dan menyembah Tuhan ini bukan hanya sekedar menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang berhubungan dengan penciptaan, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Maka bicara tentang Tuhan sebagai pencipta, kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan. Tapi ada satu hal yang penting, bahwa di akhir penciptaan ada sebuah monumen penciptaan. Itu adalah hari ke-7, hari Sabat atau hari Sabtu. Di mana hari ke-7, hari Sabat ini sangat penting sekali, bahwa setiap orang ketika menguduskan hari Sabat, maka mereka mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta. Itulah sebabnya maka sembahlah Allah ini berhubungan dengan hari Sabat. Kalau kamu menyembah Tuhan, kamu percaya nggak bahwa hari Sabat itu adalah hari kudus yang dimana kamu mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta. Ini sangat penting sekali. Nah, inilah pekabaran 3 malaikat mempersiapkan kepada kedatangan Yesus. Percaya kepada Injil yang kekal dan selalu menyembah Tuhan dalam kehidupan. Nah, kemudian di pasal 20, kita mendapatkan informasi bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan menjemput setiap orang yang hidupnya benar, yang sudah mati, yang hidupnya benar dibangkitkan, mereka akan diangkat dibawa ke sorga. Bagaimana dengan orang yang masih hidup tetapi hidupnya tidak benar? Mereka akan mati. Bagaimana dengan orang yang sudah mati tetapi hidupnya tidak benar? Mereka tidak dibangkitkan. Nah, maka orang-orang yang benar ini akan dibawa ke sorga selama masa 1000 tahun di sorga. Inilah yang disebut dengan milenium. Dan di bumi ini hanya ada Lucifer bersama dengan malaikat-malaikatnya atau setan. Setelah masa 1000 tahun selesai, maka Yesus bersama dengan umat tebusan akan turun. Kemudian ada kebangkitan kedua bagi orang-orang yang sudah mati, yang hidupnya jahat tadi dibangkitkan. Kemudian bersama dengan Lucifer dan malaikat-malaikatnya akan dibinasakan. Inilah yang disebut dengan api neraka. Ini dosa dibinasakan. Ini pasal 20. Setelah itu di pasal 21 dan 22 kita mendapatkan informasi tentang dunia yang baru. Kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Inilah pekabaran kitab Wahyu. Bahwa sebelum hal ini terjadi perlu ada pekabaran 3 malaikat mempersiapkan setiap orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali sehingga memperoleh dunia yang baru. Maka kita sebagai
orang-orang percaya kita harus menjalankan misi pekabaran 3 malaikat ini. Membawa setiap orang, kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 19-20, untuk menjadi murid Yesus. Dan kalau kita baca pelajaran hari Rabu, karakter ciri-ciri murid Yesus disebutkan di sana, salah satunya adalah setia kepada Tuhan. Mari kita menyampaikan pekabaran 3 malaikat kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sehingga dengan kita menyampaikan pekabaran misi 3 malaikat ini, maka kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi gerejanya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.